Hai Sobat Tani, kita berjumpa lagi dalam acara W Talk, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Saya, Akhirnya Febriana, akan menjadi host untuk W Talk kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan pembahasan mengenai animal welfare yang akan disampaikan oleh salah satu bidai suara Balai Besar Peternakan Batu, Bapak Prima Puji Raharjo, SPT, MSI. Halo Pak Prima, gimana kabarnya? Halo Bu Dokter, sehat Bu Dokter. Alhamdulillah. Sehat. Baik, Pak Prima, kita siang ini akan membicarakan tentang animal welfare ya? Ya, betul sekali. Mungkin itu salah satu topik yang kurang common. Betul. Di pembahasan di kalangan peternak kita terutama ya. Betul sekali. Yang paling banyak itu pasti tentang pakan, kemudian kesehatan hewan dan lain sebagainya ya. Akan tetapi mungkin banyak termasuk saya juga Pak Prima yang tidak begitu paham tentang tingkah laku ternak ataupun yang terkait dengan animal welfare. Dan juga apakah tingkah laku ternak ataupun animal welfare itu mempengaruhi produktivitas dari ternak-ternak kita. Nah, untuk lebih spesifiknya juga, pembahasan kita kali ini akan membahas tentang tingkah laku ternak atau animal welfare yang ada pada pemirsa kecil ya Pak Prima? Baik, Pak Prima, bisa nggak sih di-share ke kita sebenarnya apa itu animal welfare? Ya, baik Bu Dokter Ana, terima kasih Sobat Tani semuanya. Biasanya saya nge-vlog ini, jadi biasanya halo guys, di sini kita di W Talk ya. Jadi W Talk ini acara untuk widya suara untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang mereka punya keilmuan ya atau profesinya. Nah, di sini nih kenapa saya mau bahas tentang kesejahteraan ternak ya Bu Dokter Ana. Jadi animal welfare ini memang nggak kekinian dan nggak tren. Kenapa? Karena ini cabang ilmunya etiologi ya istilahnya. Jadi ini seperti melihat tingkah lakunya seperti ini nggak worth it banget kalau sebagian orang. Tapi sebenarnya animal welfare ini adalah salah satu cabang ilmu yang subnya kalau kita ada peternakan organik ya itu sangat banyak dipelajari. Dan juga sebenarnya kesejahteraan ternak itu mengembalikan ya ternak itu kepada yang seharusnya. Jadi dia harus tingkah lakunya itu tidak dikengkang, tidak dibatasi. Dan ada istilah di Eropa itu, di Uni Eropa kita sudah dari tahun 1892 Bu Dokter. Itu banyak riset dan ternyata ketika animal welfare itu dilakukan, automatically produksi dia naik. Ya. Contoh salah satu yang sederhana. Misalkan di sapi perah, misalnya kita di Balai Persusuan ya, itu pedet itu ada namanya dipping untuk karet. Nah, itu di Eropa sudah mulai dari 1900-an itu dikasih karet Bu Dokter Ana. Jadi dia untuk suckling, untuk bahasa kita untuk gigit-gigit pipi. Nah, itu akan berdampak pada bagaimana gigi. Ya, terus berdampak juga bagaimana dia itu mulai mencerna dan akhirnya kepada kondisi ruminansia itu sendiri atau kegiatan ruminan. Mungkin secara singkat seperti itu. Tapi di sini saya akan sedikit untuk menjelaskan atau sharing terkait dengan saya kebetulan senang di kambing. Ya, di kambing. Dan sekarang ini kita ada beberapa mini riset ya dengan dosen teman saya di Pak Andre di Universitas Brawijaya. Kita sedang meriset tingkah laku ternak di kambing lur, Bu Dokter. Jadi ini terlihat sepele, tapi nanti akan saya kita coba spill ya video-videonya ya. Ini penjelasan apa sih sebenarnya animal welfare pada kambing. Mungkin nanti coba bisa ditampilkan seperti itu.
Baik Pak Prima. Kalau tadi Pak Prima menyampaikan bahwa sudah ada beberapa research yang menemukan bahwa tingkah laku ternak ini memang ada kaitannya dengan produktivitas dan itu memang sahih ya. Betul. Baik, bisa kita temukan di banyak jurnal yang yang menyampaikan hal itu ya Pak Prima. Betul. Dan juga perlu diingat juga Bu Dr. Ana, sebagai Widya Iswara dalam Permen Pan RB nomor 18 tahun 2024 ini baru publish, itu sebagai tusinya adalah tentang dia menulis karya tulis ilmiah. Nah, juga terkait pengembangan pelatihan. Nah, ini di sini saya menegaskan kembali tusi-tusi kami ya sebagai Widya Iswara, sebagai tanggung jawab kami kepada negara, terutama kepada LAN sebagai payung Widya Iswara untuk riset ini juga dapat berkembang nantinya kepada seluruh universitas. Kami sangat terbuka lebar Bu Dr. Ana untuk bisa Sapipera. Kita karena sudah tidak di keluh, juga tidak diikat dan sebagainya, itu bisa banyak yang bisa kita bicarakan seperti itu. Iya, berarti kalau tadi kurang lebih garis besarnya adalah animal welfare itu mengembalikan mereka seperti kalau mungkin zaman kita kecil dulu ya. Betul. Kita melihat kambing, sapi yang digembalakan begitu ya. Jadi mereka betul-betul kawin juga secara alami begitu ya. Betul. Baik, Pak Prima, mungkin tadi kan Pak Prima sudah menyiapkan beberapa video untuk spill ke Sobat Tani sekalian ya. Nah, berarti sekarang kita bisa ini boleh. Mulai kita tayangkan ya Bu Dokter biar Sobat Tani bisa lihat. Iya, betul. Silakan Pak Prima. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Prima Puji Raharjo, Widya Iswara, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Dan ini kita ada di Kota Batu, Kota Wisata Batu. Bapak Ibu semua lihat, di belakang ada Gunung Paralayang atau Gunung Banyak, view-nya indah. Sangat senang hati ini. Juga kita hari ini juga akan senang berbicara tentang pelatihan mengenai kesejahteraan ternak. Jadi kesejahteraan ternak itu diawali dulu di tahun 1822 di Inggris dan sampai dengan tahun 76 di Uni Eropa itu sudah mengenal istilah namanya animal welfare. Nah, ada 5 prinsip tentang animal welfare atau kesejahteraan ternak. Yang pertama adalah bebas dari rasa haus, freedom of thirst, bebas dari rasa lapar dan kesenjangan nutrisi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bebas dari rasa tidak nyaman. Selanjutnya ada bebas dari rasa sakit. Ternak itu bebas untuk mengeksplor tingkah laku dia secara alamiah, secara naluri tanpa dihalangi atau tanpa dipaksa. Dan yang terakhir adalah bebas dari rasa takut dan rasa stres. Nah, itu ada 5 prinsip dari kesejahteraan ternak. Nah, Sobat Tani, barusan kita sudah saksikan sama-sama ya video tentang tingkah laku ternak yang terkait dengan animal welfare pada kambing potong di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. For your information, ini adalah bagian dari mini research yang sedang dilakukan oleh Pak Prima bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang. Baik Pak Prima, tadi pada saat di video Pak Prima sudah menyampaikan mengenai 5 freedoms. Sebenarnya 5 freedoms itu apa aja sih, dan apakah ada aplikasinya di peternakan secara langsung yang bisa kita nilai Pak Prima? Betul. Ini kaitannya sebenarnya sebelumnya sejarahnya dulu kalau di Presiden Amerika F.D. Roosevelt dulu kita terkait dengan human right, dengan hak asasi manusia, maka Uni Eropa pun melangkah kepada animal right atau animal welfare. Nah, ini 5 freedom yang kalau di F.D. Roosevelt ada freedom speech dan sebagainya. Kita ada 5. Yang pertama ada freedom from thirst, hunger and malnutrition. Artinya ternak itu tidak boleh haus, lapar, apalagi malnutrisi. Nah, konsep-konsep ini yang sering keliru diterapkan oleh peternak. Contoh sangat sederhana. Kita menentukan hijauan, oke, let's say itu 3% dari bahan kering atau 10% dari bobot badan. Benar tidak, ternak itu mendapatkan asupan nutrisi yang sesuai dengan tingkah lakunya. Nah, saya sudah melakukan mini riset ini, ternyata saat tengah malam kambing itu makan. Ya,
jam 10 dia makan. Dan itu saya sudah kalkulasi sedikit, baru kita setengah, itu di 15%. Nah, artinya ada beberapa peternak pun yang melakukan memberi hijauan itu ad libitum. Nah, disinilah maksudnya daripada animal welfare. Terus yang kedua, freedom from discomfort, bebas dari rasa tidak nyaman. Nah, ternak-ternak ini, kambing, sapi dan sebagainya, itu jangan sampai mereka itu ada contoh ya, ada predator atau bahkan dari rasa tidak nyaman sendiri dari manajemennya. Contoh, ternak itu ada misalkan di sampingnya jalan raya. Nah, seperti itu. Terus ada bebas dari rasa sakit. Nah, ketika kita lihat ternak sakit, misalkan ada lesion atau lecet dan sebagainya, itu langsung segera diobati. Dan kami dari Animal Welfare itu sepakat bahwa obat yang terbaik adalah yang dari herbal. Ya, kenapa? Karena kita sudah pro kepada IMR, antimicrobial resistant dan sebagainya. Juga terkait injection dan sebagainya, sebisa mungkin banyak para medik veteriner, petugas kesehatan hewan. Ini saya kasih contoh dulu lah. Kita punya needle jarum segini, Bu Dokter Ana. Kambing lokal kita itu tidak setebal kambing-kambing Dorper, ya, kambing-kambing Salvo. Nah, saya sering kasih dia punya tube itu, saya potong plastiknya. Jadi hanya sebesar ini, sepanjang ini. Let's say ini cuma satu buku, berapa sih? Cuma 1,5 ya, 1,5 cm. Itu sudah cukup PIM, intramuscular. Nah, itulah pentingnya kita project animal welfare. Terus yang keempat, Bu Dokter Ana, bebas mengekspresikan tingkah laku normal. Kadang-kadang kita lihat di ayam petelur itu di cage, dia itu bahagia terpaksa. Ya, bagaimana tidak? Dia kakinya di bawah dan sebagainya. Jadi tingkah laku yang abnormal itu muncul. Nah, di kambing juga kadang-kadang seperti itu. Terus bebas dari rasa takut dan stres, yaitu dia jangan sampai takut, stres dan bahagia. Sederhananya begini, Bapak. Ketika kita lihat di kandang atau di peternakan, terus dia banyak yang rebahan atau laying ya namanya kalau bahasa Inggrisnya ya, itu nyaman. Nah, itu artinya itu kandang apapun bangunannya, apapun materinya, itu saya katakan nyaman. Bukan pada oh ya harganya mahal dari kayu jati, ini dari galvalum. Enggak, kalau saya adalah kandang yang nyaman adalah ketika dia banyak laying, banyak bahan tidur, itu nyaman. Nah, itu Bu Dokter. Iya. Nah, tadi Pak Puma juga sempat nyenggol lagi nih tentang penggunaan herbal ketika si ternak ini sedang sakit. Ya. Itu juga mungkin ini sudah kelihatan juga ya polanya. Si animal welfare ini ternyata memang betul-betul dia dekat dengan tingkah laku ternak seperti seharusnya ya. Jadi mungkin dia lebih didekatkan dengan alam. Tadi Pak Prima di depan sudah menyampaikan juga. Kemudian penggunaan herbal itu sudah kita kenal lama juga ya Pak Prima. Leluhur kita orang Indonesia juga sudah banyak menggunakan herbal untuk sebagai pengobatan, begitu ya Pak Prima? Jamu lah. Jamu, betul. Karena memang kalau herbal itu kan banyak mengandung fitokimia ya, kita tahu ya, atau metabolis sekunder. Nah, kalau tadi Pak Prima sudah menyampaikan penggunaan herbal, kemudian kaitannya dengan tingkah laku ternak ketika dia itu di kandang dan lain sebagainya. Tadi Pak Prima juga menyampaikan bahwa ketika ternak ini berbaring, itu salah satu indikator bahwa apapun bentuk kandangnya, apapun lingkungannya, dia merasa nyaman. Termasuk juga mungkin luminasinya juga ya. Nah, tapi kan ini kalau saya nih Pak Prima belum pernah nih punya patokan yang jelas. Bagaimana kita bisa bilang, oh laying yang seperti ini atau berbaring yang seperti ini dia berarti sedang nyaman atau sedang sakit misalnya Pak Prima ya. Nah, itu adakah parameter atau standar yang bisa kita gunakan untuk penilaian bahwa si ternak itu memang under animal welfare-nya bagus? Great, pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya benar ya. Semua di dunia ini bisa terukur. Itu namanya adalah dikuantitatifkan. Yang Ibu Dokter Ana sampaikan adalah animal welfare cenderung kualitatif. Let's say bahagia. Kamu bahagia? Ya, aku bahagia, aku punya duit. Jangan-jangan orang yang nggak punya duit pun bisa bahagia. Nah, itu kita sebut dengan namanya parametrik, non parametrik. Kalau di bahasa statistik non parametrik.
Nah, nanti ada video Bu Dokter Ana, bagaimana itu kita codingkan rasa sedih, gembira, cemas, takut sampai puas. Nah, dalam animal welfare nilai tertinggi adalah 0. Ya, nilai tertinggi bukannya tinggi, tapi 0. Artinya dia absence, tidak ada kepanikan, tidak ada stres. Nah, itu makanya 0. Sehingga dalam penelitian saya rasa puas itu adalah nilainya 0. Absence of thirst of hunger itu adalah 0. Nah, ini kita bisa lihat indikator utamanya ini mungkin nanti Sobat Tani ada mungkin di deskripsinya di podcast ya, saya kasih tautannya. Ya, kita ada poinnya ya. Jadi namanya kita poin, ini 0, 1 atau 2. Nah, seperti halnya BCS. Ya, gemuk, sangat gemuk, kurus. Nah, itu kita poin. Nah, nanti kita analisa kalau berdasarkan apple to apple kita pakai Mann Whitney. Iya, analisa statistik non aritmetika Mann Whitney. Tapi kita kalau berkelompok itu namanya Kruskal-Wallis. Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya sering dengungkan adalah 4 prinsip besar itu tentang pakan. Ya, feeding, housing, terus ada health, kesehatan, sama behavior. Itu yang paling inti kalau kita mengakses daripada animal welfare. 4 poin ini adalah yang terutama yang paling penting kalau kita ada di Uni Eropa tuh ada konsorsiumnya ya Mbak ya di situ. Seperti itu Bu Dokter Ana. Nah, Sobat Tani semua nanti bisa lihat ya, kita lihat ini ada contoh video bagaimana kambing itu gelisah, puas, takut. Nah, silakan Sobat Tani bisa lihat videonya. Nah, itu ada codingnya seperti itu. Oke Bu Dokter Ana, ini ada kambing di depan ini yang kepala merah ya, atau coklat dan putih. Nah, dia nyeruduk temannya ini. Nah, ini agresif ini ya. Terus yang satu di sampingnya ini ada kambing yang bosan, baperan ini kambing Bu Dokter. Jadi ya walaupun semua makan ya udah amat lah, gue mending jalan-jalan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada yang kambing takutan ini. Nah, ini kita kasih nilai paling kecil, takut nilai 6. Nah, jadi belum apa-apa ada kambing nomor 10 dia kabur. Nah, ini ada kambing yang waspada. Nah, jadi dia mengamati saja ada apa yang terjadi. Nah, itu salah satu kita punya penilaian di animal welfare Bu Dokter Ana. Nah, terus selanjutnya ini ada video juga ya. Ini di jam 12 malam Bu Dokter Ana ya. Ini di kambing bur kami. Nah, ternyata di bur itu ya, di kambing bur itu ada petugas jaga, tugas malam. Ini saya sudah amati. Dan itu BCS-nya yang dibesar. Nah, ini ada korelasinya antara BCS, ini kan saya perilaku malam. Itu korelasinya adalah negatif. Jadi artinya gini, ketika dia BCS tinggi, gemuk 4 atau 3, nah dia itu akan perilaku malamnya cenderung menjaga. Menjaga. Dan ini terlihat sekali ya Bu Dokter Ana ya, bagaimana yang lain merasa terayomi dan nyaman pada yang besar. Dan ini berdampak juga pada dia punya pakan. Dan ini masih makan di jam 12. Kalau kita lihat yang di jam 9 video sebelumnya masih ada yang makan. Begitu Bu Dokter Ana. Jadi riset ini menarik ya. Kita hanya butuh CCTV, kita lihat tingkah lakunya. Nah, kita lihat dia. Nah, ini lagi berbaring. Di video ini lagi berbaring. Jadi ini proporsi berbaringnya kurang lebih adalah lebih dari 90%. Nah, berarti ini kan nyaman seperti itu. Nah, ini juga ada satu video lagi Bu Dokter Ana ya. Ini di kambing perah kami, ini di kambing Saanen ya, kambing Saanen dari Swiss untuk kambing perah. Nah, ini kita lihat bagaimana tinggi pakan itu berpengaruh pada tingkah lakunya. Yang seharusnya kambing itu makan langsung kepalanya saja, tidak perlu kakinya masuk ke dalam. Nah, hal inilah yang mendasari kami di minatnya di animal welfare ketika peternak itu meneliti seperti ini. Sehingga nantinya ke depannya peternak itu akan berusaha untuk merubah ya, atau mendesain atau merenovasi sesuai dengan kebutuhan tingkah laku dia. Kita lihat Bu Dokter tuh yang 2 ini naik-naik, nah nanti temannya juga naik-naik semua. Nah, seperti itu. Ini banyak manfaat yang kita bisa dapati dari tingkah laku ternak ini. Seperti itu. Terus ada selanjutnya Bu Dokter Ana. Nah, ini saya coba melihat korelasinya ya.
ada sekitar 13 parameter yang saya amati Bu Dokter Ana. Nah itu saya amati apple to apple. Nah contohnya BCS dengan tingkah laku pagi. Nah di sini ternyata P-value-nya 0,012, artinya sangat berbeda nyata di sini. Nah sehingga ini bisa menjadi rujukan. Nanti ini baru setengah data, nanti kita coba amati lagi. Ini korelasinya minus 0,072. Kalau korelasi minus kan Bu Dokter paham sekali bahwa itu bertolak belakang. Kalau tadinya dia besar dengan kecil, nah seperti itu. Nah ketika BCS besar, nah tingkah lakunya ini tingkah laku yang cenderung kecil ya, tingkah laku yang kecil. Seperti itu. Dan juga ini yang saya dapat ini denyut jantung. Iya, betul sekali ya istilahnya. Ketika dia, ini kan BCS tinggi ya. Nah BCS tinggi itu berarti kan gemuk. Nah denyut jantungnya itu ya juga mempengaruhi di sini. Ini korelasinya sangat berbeda nyata. Nah, ini bisa kita menjadi patokan untuk kesehatan hewan. Nah, yang terakhir yang sangat saya suka itu ada THI, Temperature Humidity Index. Nah, kita ada THI malam Bu Dokter Ana. Kenapa? Saya amati pagi, siang, sore, malam sama 4 waktu. Itu kecenderungan di Songgoriti, terutama di Batu ini, itu dingin, cekaman dingin Bu Dokter. Nah, denyut jantungnya itu korelasinya positif, ya. Ketika dia dingin, ya, maka dia akan cenderung denyut jantungnya itu lebih cepat. Nah, itu malah di sini P-value-nya 0,000, sangat-sangat berbeda nyata, ya, sangat-sangat signifikan. Itu Bu Dokter Ana. Jadi sekilas, which is ini seperti nggak make sense penelitian ini. Ngeliat kayak gitu, ngeliat orang, ngeliat kambing. Nah, dan ini yang saya kemarin baru saja beberapa mahasiswa itu lihat. Ini yang terkait dengan sapi di luar konteks kambing. Itu saya lakukan sikat sapi Bu Dokter Ana di belakang dengan air hangat, dengan lap hangat. Itu signifikan meningkatkan produksi susu. Nah itu hal-hal yang istilahnya non cost ya, tidak terlalu banyak biaya. Nah itu bisa meningkatkan produksi. Itu Dokter yang saya bisa lakukan selaku media suara seperti itu Dokter. Luar biasa Pak Prima, saya juga baru dengar nih. Kalau ternyata kambing itu baper juga ya. Iya betul. Luar biasa. Kemudian tadi kalau kita lihat mungkin kaitannya dengan BCS berarti si jantan ini mungkin kalau kita sebutannya itu sebagai alpha male ya dalam koloninya begitu ya. Betul. Sehingga kalau misalnya mungkin di alam liar, yang non domesticated animals, maka si jantan inilah yang akan menguasai koloni itu gitu ya. Tetapi pada aslinya atau pada pengamatan saya, pejantan itu malah santai. Malah yang mati itu yang induk yang besar. Nah, jadi memang kadang teori itu kan kita lihat kenyataannya ya seperti itu. Wah, Sobat Tani, ternyata menarik banget ya pembicaraan kita kali ini. Luar biasa banyak informasi yang sebelumnya kita belum tahu. Kali ini kita mendapat informasi yang lebih sehingga paling tidak Pak, selama ini kalau kita ingin meningkatkan produktivitas itu biasanya kita pasti untuk melakukan pakan. Yang pasti costnya juga bukan main-main ya. Atau peningkatan melalui breeding itu juga costnya paling besar juga ya Pak Prima. Sehingga ini bisa menjadi alternatif untuk para sobat tani sekalian yang ingin untuk meningkatkan produktivitas ternaknya dengan cara memperbaiki animal welfare-nya. Oke Pak Prima, closing statement Pak Prima apa nih? Oke, baik. Sobat tadi semua, kesejahteraan ternak ada hal yang penting ya. Jadi yang kita bisa dapat dari WITOK ini ada 5 prinsip dasar untuk animal welfare ya. Nah itu sangat yang kita harus penuhi. Terus juga ada terkait dengan function atau pemaknaan kesejahteraan ternak, itu terkait function, natural dan happiness. Terus ternyata kesejahteraan ternak itu bisa berimpact pada produksi. Lagi-lagi itu akan kembali kepada profitable ya. Jadi bagi sobat tani semua yang ini kan baru dasar, jadi banyak step-step yang lain. Silakan hubungi saya di nomor WA ada di layar ya, atau email saya di primaraharjo98@gmail.com.
seperti itu untuk kita bisa discuss atau sharing atau datang ke balai kami, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, ke divisi kami di Ruminansia. Kita bisa discuss atau bincang-bincang Bu Dokter. Mungkin seperti itu Bu Dokter Ana, untuk hal yang sederhana lah. Ini menurut saya masih dasar untuk terkait animal welfare. Iya, baik Sobat Tani, terima kasih sekali Pak Prima untuk sharingnya siang kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan untuk kontak person serta email Pak Prima akan kami tuliskan di kolom deskripsi. Dan juga untuk Sobat Tani yang ingin memberikan pertanyaan, saran ataupun masukan, silahkan tulis di kolom komen ya. Nanti akan kita respon secepatnya Pak Prima.